Selamat siang semuanya, saya Lorenza Angel Flori dari Sosio 3 bersama dengan Yonak Ferdinand dari kelas 10C. Oke, hari ini jadi kami akan melakukan wawancara terkait harmoni dan juga konflik sosial. Untuk pertanyaan pertama, apakah pernah merasa kalau lingkungan SMA Santo Yosef itu sudah sangat harmoni dengan adanya warga sekolah yang beragam ras dan agama? Sudah cukup harmoni karena tidak ada pertikaian yang saya rasakan. Apakah Anda merasa nyaman dengan lingkungan SMA Santo Yosef? Saya merasa aman karena tidak ada yang mengganggu saya di SMA Santo Yosef ini. Apabila terjadi diskriminasi di SMA Santo Yosef kepada teman dekat kamu, tindakan apa yang akan kamu pilih? Saya akan melaporkannya kepada guru kalau itu sudah berlebihan kepada teman saya. Lalu menurut kamu apakah tindakan tersebut akan merugikan atau menguntungkan orang yang bertengkar ataupun terlibat konflik tersebut? Akan merugikan karena pertengkaran dapat merusak pertemanan antara kedua belah pihak. Lalu menurut kamu sendiri, apakah kamu udah memaksimalkan dalam ikut berusaha menciptakan lingkungan SMA Santo Yosef yang harmoni? Menurut saya sudah cukup menciptakan lingkungan yang harmoni. Bagaimana upaya yang kamu lakukan untuk maksimalkan agar harmoni itu terwujud di SMA Santo Yosef? Saya akan melakukan menjaga ketertiban dan tidak melakukan ulah. Lalu menurut kamu apakah program pendalaman iman SMA Santo Yosef yang bertujuan untuk mewujudkan harmoni antara warga sekolah dengan membuat orang semakin rajin beribadah setiap minggunya itu sudah maksimal dalam mewujudkan harmoni di tengah masyarakat sekolah? Menurut saya sudah, karena di PI ini mengajarkan kita tentang lingkungan sekolah yang supaya tertib dan aman. Jika ada warga sekolah, murid-murid, teman-teman lainnya yang mungkin merasa program PI ini belum maksimal, masih kurang bagus dan masih buruk, apa saran yang bisa kamu berikan untuk meningkatkan program PI ini supaya lebih baik dan lebih berkualitas lagi ke depannya? Dapat dengan cara mengembangkan PI supaya lebih bagus dari sebelumnya dengan mencari informasi yang lebih bagus. Cara mengembangkannya mungkin bisa dijelasin lebih spesifik gimana? Contoh satu aja. Mengundang misalnya di agama PI juga mengundang biksu ataupun yang lainnya yang sudah berpengalaman. Kemudian menurut kamu apakah teman-teman sekitar kamu tuh termasuk kamu sendiri sudah sangat menunjukkan kepedulian sama teman yang misalnya ada masalah terus bertengkar gitu, ada konflik gitu? Sudah, karena biasanya kami kalau ada yang berkonflik kami biasanya menenangkan para kedua belah pihak sampai tidak bertengkar lagi. Biasanya kalau ada konflik itu biasanya satu kelas itu ikut membantu menyelesaikan nggak? Atau biasa saja? Tidak semua, tapi ada beberapa. Lalu menurut kamu di SMA Santo Yosef itu masih sering nggak terjadi diskriminasi, pembulian karena kan kita tahu kalau di SMA Santo Yosef ini banyak yang beda ras, terus kulit, agama dan sebagainya. Untuk pembulian saya jarang melihat pembulian karena sesama ras dan suku saling melengkapi. Jadi biasanya di SMA Santo Yosef itu orang yang sama ras, kulit, agama itu berteman semua atau saling, misalnya kayak yang satu kulit putih itu temannya sama kulit putih, satu agama tuh temannya sama yang sama agamanya, atau mereka tuh gabung? Kalau di kami gabung. Terus apa tindakan yang bakal kamu lakukan kalau misalnya ada orang yang melakukan diskriminasi sama teman kamu atau sekitar kamu misalnya? Kalau ada orang yang melakukan diskriminasi terhadap teman saya atau lingkungan, biasanya saya akan, kalau sudah berlebihan, saya akan menegurnya. Langkah yang kamu ambil tuh cuma menegur atau bakal misalnya laporin ke guru, atau kamu bakal bantu selesaiin sendiri tanpa melibatkan guru? Sendiri, tanpa melibatkan guru. Di lingkungan sehari-hari kayak misalnya di lingkungan keluarga, terus lingkungan sekolah dan sebagainya itu kan masih banyak orang tua yang
Biasanya kalau kita bilang ada orang yang ngebully kita, terus ada yang ngata-ngatain kita, terus ngata-ngatain teman atau sebagainya itu, mereka tuh bakal lebih nggak peduli, terus kayak ya udahlah nggak apa-apa, nanti juga bakal diam sendiri. Tapi ternyata kejadian nyatanya itu orang itu justru makin berlebihan, terus semakin menjadi-jadi gitu. Dan itu kan biasanya bakal bikin kita itu jadi terganggu. Terus menurut kamu kenapa ada orang-orang yang menganggap hal tersebut itu kayak gitu? Kayak misalnya orang tua tuh menganggap remeh gitu, padahal kan sebenarnya harusnya nggak gitu. Karena biasanya orang beranggapan orang tersebut membawa perasaan dalam konteks bercanda. Berarti menurut kamu seharusnya orang itu nggak menganggap itu tuh bercanda ya? Kalau misalnya seandainya kamu dibully oleh orang lain di sini ataupun dikata-katain, didiskriminasi, supaya orang tua kamu itu bisa bantu kamu dan percaya untuk menghentikan orang yang membuli kamu itu, kamu tuh bakal gimana gitu? Misalnya kayak ngomong atau gimana sama orang tua kamu? Bukan ngomong biasa. Jadi kamu bakal ceritain terus bakal kasih pengertian gitu. Apakah kamu itu menjalin hubungan yang baik kayak dengan keluarga kamu, kayak misalnya saling sayang atau gimana gitu? Menjalin dengan baik. Menjalin dengan baik. Tidak ada misalnya. Perpecahan, berarti tidak ada perpecahan, saling baik terhadap satu sama lain. Kalau misalnya ada konflik, orang tua kamu tuh bertengkar, terus antara misalnya antara tante ataupun paman itu bertengkar sama orang tua. Nah, terus mereka itu kayak menganggap kamu itu remeh, nggak usah ikut campur, biarin mereka selesain. Padahal kamu itu merasa bisa membantu untuk nyelesain masalah mereka. Nah, menurut kamu mereka yang nggak kasih untuk ikut nyelesain itu adil nggak? Atau kamu bakal ngerasa itu tuh ya udahlah gitu? Bagaimana? Ya udah. Berarti kamu nggak bakal, kalau misalnya memang udah dibilang nggak usah ikut campur, itu berarti bakal ya udah nggak ikut campur gitu ya. Terus yang terakhir, menurut kamu kenapa orang tua itu sering menganggap kita remeh sehingga nggak kasih kita dalam mengambil keputusan di dalam keluarga? Karena orang tua menganggap kita sebagai anaknya kadang takut untuk mengambil keputusan. Berarti orang tua itu kadang mikirnya kita itu belum terlalu banyak pengalaman dan pikiran sampai situ ya. Jadi kita itu mungkin belum bisa ngambil keputusan yang tepat.